Waalaikumsalam. Sini bang, ganggu waktunya kita sebentar. Emang gini kita sehari-hari ya, nyantai aja. Ini bang, jadi kita pengen nanya-nanya sedikit tentang budaya. Kita kan punya budaya nih. Kita nanya-nanya bentar nih sama abang. Sebelumnya kita belum kenal sama abang. Abang namanya siapa ya? Kalau kita sih orang panggil Bang Nata. Bang Nata. Iya, Nata gitu aja dah. Nah, kalau kita boleh tahu nih bang, posisi abang di Silat Betawi Kongbaman itu sebagai apa bang? Jadi kebenaran kalau kita ngomongin yang posisi ya, karena Kongbaman ini berdiri di khususnya yang di Serpong ini kan memang pertama kalinya adanya di sini. Kira-kira 4 tahun yang lalu kebetulan guru kita hijrah dari Jakarta, dari Mampang pindah ke sini. Ya alhamdulillah ketemu saya tuh. Ketemu abang? Ketemu saya, ngobrol-ngobrol, bikinlah perguruan di sini. Kalian kita manjang-manjangin budaya supaya jangan sampai punah habis ya. Akhirnya karena memang kebutuhan, kita butuh struktur maksudnya. Nah, saya jadinya sekretaris kalau di ini kalau di untuk di wilayah Serpong. Dan kalau gimana sih bang buat awalnya abang bisa kenal tuh sama Silat Betawi Kongbaman gitu? Gimana awalnya abang bisa kenal sama guru abang deh misalnya gitu? Iya. Ya mungkin namanya apa ya? Sama-sama yang satu guru sebagai pelestari budaya gitu ya. Saya juga seneng gitu. Nah dilalanya ngobrol ketemu, klik dah. Gitu. Akhirnya nggak pakai lama-lama. Ya udah, kita manggil untuk menghormati guru kita sebutan Be, udah kita diriin aja padepokan di sini, kita ajak dah warga-warga sini. Soalnya kenapa? Selain ada unsur kita melestarikan budaya, kita juga bisa ikut tali silaturahmi sama warga sekeliling. Soalnya kan dengan adanya silat padepokan di sini, padepokan silat di sini, itu banyak juga dari warga lain di luar sini Serpong ini yang ikut gabung ke kita latihan. Ya alhamdulillah, jadi tambah banyak saudara kita. Jadi kemana-mana banyak orang udah kenal lah gitu. Paling gitu aja. Ya, buat abang sendiri nih, Kongbaman kan pasti nggak mungkin dong gini-gini aja kan. Pasti ada kemajuannya. Buat abang sendiri nih, abang pengen itu Kongbaman kayak gimana nanti buat kedepannya ini kemajuan Kongbaman? Iya. Saya sih sebagai ya boleh dibilang senior dalam arti umur ya. Jadi kepengennya nih buat yang muda-muda nih sebagai generasi penerus Kongbaman, jangan cuma sampai di sini doang gitu. Udah gua udah hafal diurus, udah pergi. Tujuannya bukan begitu. Jadi biar panjang-panjangin budaya. Orang bilang jalan Jagorawi jalannya lurus, ya kan? Beli mangga buat kita bawa pulang. Emang orang Betawi banyak punya jurus. Nah kita jaga jangan sampai hilang gitu. Jadi buat yang muda nih, jangan cuma gua udah hafal besok orang pada latihan, kagak begitu. Tentara aja yang namanya Kopassus, dia punya motonya tiada hari tanpa latihan. Artinya apa? Biar kata dia udah jago tetap latihan. Begitu kita butuhin, begitu kita perlu, udah siap kan gitu. Ya namanya zaman ya, makin kemarin kan makin susah. Kalau mental kita nggak kita tempa terus, lemah, kita bakal jadi makhluk cengeng. Gitu aja kali bang. Oke bang, terima kasih banyak nih bang atas informasi yang udah abang sampaikan. Ya maaf juga ini saya banyak ngomong jadinya. Gak apa-apa bang, jadi biar anak-anak muda tahu. Iya. Sekarang kan maksudnya ini informasi dari abang, saran juga dari abang yang bermanfaat juga pasti buat yang lain bang. Insya Allah kedepannya sih kita Insya Allah makin Kongbaman juga tambah maju lah. Amin. Harapan kita itu semua. Pasti buat Kongbaman. Terima kasih banyak bang atas informasi yang udah Iya, makasih banyak ya. Ikrar dan janji murid perguruan silat Kongbaman. Satu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Taat kepada kedua orang tua. Taat kepada kedua orang tua. Tiga. Menjaga nama baik perguruan silat Kongbaman. Menjaga nama baik perguruan silat Kongbaman.
menghormati guru dengan segala kelebihan dan kekurangannya. menghormati guru dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 4. Saling menghormati sesama murid. Saling menghormati sesama murid. 5. Bertanggung jawab atas segala jurus yang dipelajarinya Bertanggung jawab atas segala jurus yang dipelajarinya dan menjaga keasliannya. dan menjaga keasliannya. Si Baman. Guru punya cerita perihal gurunya si Baman yang hidupnya di tahun 1890 di daerah Pedurena. Dia mendapatkan ilmu bela diri dari kakek dan nenek di hutan pada malam hari. Yang diajarkan sama kakek dan nenek itu dengan jurus yang sama. Seringnya dia latihan sehingga membuat dia gesit. Setelah itu dia ajarkan lagi kepada murid-muridnya. Di antaranya yang tersisa muridnya yaitu Bang Madani bin Moale, orang Kuningan Barat, daerah Jakarta Selatan. Oleh beliaulah saya belajar Bang Madani bin Moale sampai sekarang ini. Alhamdulillah bertahan. Terus kalau untuk kenapa saya tertarik dengan silat Kongbaman atau dengan dunia persilatan, karena memang dari kecil abah saya tuh dari umur 5 tahun saya udah diajarin silat oleh abah saya. Bukan jurus dari Kongbaman, bukan. Jurus dari buyut juga yang diturunkan kepada abah saya, kepada saya. Sampai saya sehingga saya mencintai dunia persilatan. Maksudnya dunia silat yang saya ingin kembangkan atau pertahankan apa yang dari leluhur atau engkong atau buyut saya kepada saya. Ya, umur 5 tahun saya udah diajarkan oleh abah saya untuk bela diri, terutama silat. Itu saya disuruh setelah saya mulai sekolah, saya suruh mencari di luar sekolah untuk belajar silat. Pulang dites sama orang tua saya apa yang telah pelajari di tempat di luar tentang silat. Tidak lama orang tua saya meninggal, abah saya meninggal, tidak ada yang support lagi. Saya bertemulah dengan yang tadi saya ceritakan, Bang Madani bin Moale. Saya belajar dengan beliau dengan jurus yang beda, yang tidak diajarkan oleh abah saya, yaitu jurus dari Kongbaman. Alhamdulillah sampai sekarang ini Kongbaman udah mulai saya sudah perkenalkan sejak tahun 1995. Waktu itu saya sudah mulai disuruh ngajar mengenai bela diri Kongbaman. Tanpa saya sadari sampai sekarang saya bisa menurunkannya sehingga bisa memperkenalkannya. Dan waktu itu belum ada namanya. Waktu itu saya nanya sama guru saya, namanya apa nih? Beliau tidak tahu juga, pokoknya lu jalanin aja dah. Nah, akhirnya lama kelamaan kita perlu nama, karena suatu saat kita pentas kita harus ada nama. Makanya waktu itu saya namakan Rimbang Sejati, tapi tidak bertahan. Akhirnya saya kembali kepada guru saya yaitu tadi Bang Madani bin Moale. Untuk namanya saya sudah mengusulkan untuk nama beliau, tapi dia tidak mau atas nama beliau. Terserah deh, namain apa aja. Nah, saya kembali berpikir kepada awal dari pelajaran itu, yaitu si Baman. Makanya sejak itulah saya namakan dia
tadinya engkong, pakai engkong ya, engkong Baman. Akhirnya biar gampang disebutnya, langsung Kong Baman. Ya, alhamdulillah udah banyak generasi dari Kong Baman yang udah bisa diperkenalkan oleh murid-murid saya, terutama murid yang generasi kedua ya. Generasi pertama murid saya belum ada yang nurunin. Alhamdulillah sekarang generasi keduanya udah banyak yang nurunin sampai sekarang. Seperti itu. Dan harapan saya untuk kedepannya ya dari Kong Baman ya agar tetap eksis dan menjaga keutuhan atau keaslian daripada jurus-jurus yang si Baman ajarkan kepada guru saya dan kepada saya. Itu aja harapan saya untuk kedepannya Kong Baman biar lebih eksis. Terima kasih.